Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, yang sejahtera sentosa, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Salam hormat untuk keluarga, salam bercengkrama dengan keluarga. Dan apabila ada yang sedang naik kereta api atau naik bis, hati-hati di perjalanan, selamat sampai tujuan. Dan dipersilakan sambil menonton channel kesayangan dan kebanggaan kita SHMH, agar sambil bercengkrama dengan keluarga, sambil perjalanan, menikmati perjalanan, bisa memahami KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti pada 2 Januari tahun 2026. Karena apa? Undang-undang atau KUHP baru ini kita wajib atau kita harus memahami semuanya agar kita bisa menjadi orang-orang yang paham hukum, maka akhirnya taat hukum dan akhirnya menciptakan kebudayaan hukum yang baik untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ada pada video yang ke-165. Kita akan membahas pasal 344 KUHP baru. Nah, pasal 344 KUHP baru ini menyangkut banyak hal, maka saya akan menyampaikan item per item. Namun untuk lebih jelasnya akan saya bacakan dulu, baru nanti unsur-unsurnya saya jelaskan. Pasal 344 KUHP baru, setiap orang yang menjual, menawarkan, menyerahkan, mendistribusikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau didistribusikan makanan atau minuman yang palsu atau yang busuk atau air susu hewan yang sakit atau yang dapat merugikan kesehatan atau daging hewan yang dipotong karena sakit atau mati bukan karena disembelih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Akan saya sampaikan, jelaskan satu persatu unsurnya. Setiap orang, siapa saja, bisa orang per orang ataupun korporasi. Yang menjual, ya menjual, jual beli di pasar bisa. Atau menawarkan dari keliling bisa. Dia punya toko bisa, punya warung bisa, dia sudah menjual, memasarkan, memperdagangkan. Di lapak-lapak itu juga termasuk bisa menjual. Atau melalui online itu juga sudah mulai yang namanya menjual. Kemudian menawarkan, ya menawarkan, ayo ini saya punya ini, punya daging, punya susu, atau punya daging apa, kan gitu kan, atau makanan atau minuman apa, kan gitu, menawarkan. Silakan dibeli, harganya sekian-sekian, itu sudah menawarkan. Atau menyerahkan. Menyerahkan ini berarti harus sudah tahu keadaannya dulu, keadaan si makanan minuman ini palsu atau busuk. Sudah tahu dulu, tapi masih dikasihkan, masih diserahkan, itu tidak boleh. Mendistribusikan apalagi ya, dari A sampai B itu kemana, atau lagi antar pulau. Kan gitu. Atau yang mempunyai persediaan untuk dijual, stok gitu, atau punya stok, termasuk. Barangnya apa? Yaitu makanan atau minuman yang palsu. Berarti semua makanan atau minuman yang palsu. Makanan palsu apa ya kalau kira-kira makanan palsu itu? Ya mungkin, tapi kalau minuman palsu banyak. Vodka palsu itu udah minuman keras, minuman beralkohol masih palsu lagi, masih palsu itu ada. Mungkin kalau makanan palsu ini apa ya kalau saya makanan kok palsu itu? Saya mau mencontohkan beras plastik, kok saya belum pernah lihat itu kayak apa itu beras plastik, telur palsu itu saya juga belum pernah lihat. Coba nanti rekan-rekan kalau ada makanan kok yang termasuk palsu itu contohnya apa? Kalau minuman saya tahu ini kan, minuman palsu bisa jadi. Bisa jadi minuman palsu adalah minuman yang memang ditiru oleh pihak lain. Ada produsen, dia meniru itu palsu. Atau bisa jadi minumannya apa,
dikatakan apa? Sebetulnya hanya aqua, dikasih alkohol dari alkohol roti itu, terus dikasih perwarna, dibilang wah ini Jack Daniel misalnya, atau minuman apa kan gitu kan, atau minuman yang bermerek-merek itu kan, itu jelas palsu kan. Tapi kalau untuk makanan saya agak kesulitan ini untuk mencari contoh. Atau yang busuk ya, kalau yang busuk berarti udah basi itu kan, udah basi. Air susu hewan yang sakit, sehingga kambing, susu, kuda, kalau hewannya sakit nggak boleh diperah. Dan tidak boleh itu karena pasti ada bakteri yang tidak bagus, akan mengganggu kesehatan kita. Maka itu dilarang di sini. Air susu hewan yang sakit. Tapi kalau yang sehat-sehat, wah menjadi badan kita ini. Nah, air susu itu kan ada air susu kambing itu kan, kemudian air susu sapi, terus air susu kuda liar. Ini saya juga heran juga nih, bagaimana meresnya itu susu kuda liar itu. Banyak lari kencang. Memerah susunya gimana itu yang kuda-kuda yang liar ini? Ya mungkin punya peternak-peternaknya punya keahlian-keahlian sendiri untuk memeras kuda yang susunya kuda yang liar itu kan. Jadi saya tidak bisa menceritakan, tapi yang saya tahu adalah susu kambing, susu sapi, dan susu kuda yang biasa dikonsumsi. Nah ini kalau kambingnya sakit, sapinya sakit, nggak boleh karena pasti dapat merugikan kesehatan. Daging hewan yang dipotong karena sakit, inilah kadang ada gimana ya masyarakat kita itu. Terakhir itu kan yang terjadi kalau nggak salah, ya mohon maaf saya tidak berani menyebutkan ini takutnya. Karena ini kalau yang terkait antrak itu kan kayak apa ya, kayak mohon maaf ini kayak sudah menakutkan kalau antrak karena bisa menjangkit dari hewan ke manusia kan. Suatu ketika kan ada sapi katanya kan yang di berita-berita itu udah mati, masih mungkin karena itu tadilah daging itu eman-eman itu, kalau bahasa Jawa itu eman-eman, akhirnya lah dipotong dikonsumsi kan, akhirnya kena antrak dan ada yang meninggal. Saya pikir kepada rekan-rekan SHMH siapapun juga yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang melihat video ini, andaikan memiliki ada ayam yang sakit atau apalagi sudah mati, kemudian ya binatang ternak, sapi, kambing, kerbau, kuda yang memang sudah mati karena sakit, dikuburlah, jangan dikonsumsi karena membahayakan betul. Maka tepat ini untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, KUHP baru ini di pasal 344 ini menyatakan atau daging hewan yang dipotong karena sakit atau mati bukan karena disembelih. Ya mati bukan karena disembelih, tapi karena sakit, kadang tahu-tahu udah mati gitu. Atau sudah sakit tekluk belum mati sih, terus dipotong aja kemudian dikonsumsi. Ini bahaya karena itu tadi contohnya adalah antrak gitu ya, itu membahayakan karena bisa menular dan itu reaksinya cepat sekali loh untuk orang meninggal dunia kalau untuk virus antrak. Yang mati bukan karena disembelih dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ini kalau pasal ini. Namun begini, kemarin ada video terkait pengangkutan anjing ya, ditangkap di Semarang. Itu sejauh ini saya pantau berita-berita terkait anjing itu, ini kan ada kata-kata ini kan, mati bukan karena disembelih. Jadi pada saat dibawa itu kan ada yang mati. Itu adalah kasus ketiga yang saya tahu. Kalau nggak ketiga, 4. Karena di Jawa Timur pernah ada 1, di Jawa Tengah sebelum ini ada 1 di Sukoharjo, kemudian kemarin yang di Semarang. Kemudian Bapak terkait anjing ini ya, mati bukan karena disembelih itu tadi, yang kasus pertama itu diungkap di Kulon Progo. Kurang lebih di tahun 2021. Nah, untuk Kulon Progo ini, itu Bapak kasus penanganan perdagangan anjing yang pada saat itu dari Jawa Barat juga,
dan itu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan, dan ada yang mati dari 78 ekor itu, ada yang mati 8 saat itu adalah merupakan kasus yang pertama se-Indonesia yang terdata, dan itu dicek oleh rekan saya dari Kejaksaan Negeri Wates ke Kejaksaan Agung. Informasinya ya secara informasi, omong-omongan, nggak ada bukti tertentu, ya memang baru pertama kasus perdagangan anjing untuk konsumsi yang pertama kali di Indonesia itu diungkap di Kulon Progo di tahun 2021. Wah, termasuk mantap itu penyidiknya Kulon Progo ini kan. Ya kebetulan saya tinggal di Kulon Progo, jadi saya sedikit banyak tahu lah kalau yang untuk Kulon Progo itu kan. Nah, itu salah satunya juga ini. Kenapa itu dilakukan? Ya karena untuk melindungi kesehatan masyarakat. Lalu lintas ternak dari satu tempat ke tempat lain itu harus ada surat keterangan kesehatan hewan kalau itu masih hidup. Karena apa yang terkandung di hewan itu, penyakit-penyakitnya itu jangan sampai menular ke manusia. Sebetulnya Bapak Ibu penonton SHMK ini adalah untuk melindungi kita semua dari penyakit-penyakit, bukan hanya karena rasanya, bukan karena keinginannya, untuk melindungi kita semua. Coba kalau yang misalnya rabies atau penyakit yang lain, udah kebatut kemakan yang tanpa ada keterangan-keterangan dari dokter-dokter yang memeriksa hewan itu, ada rabies misalnya, cacing pita atau penyakit antrak yang lain, kemudian kena ke kita. Ya kalau ke kita, kalau ke anak kita, kalau ke cucu kita, lebih nyesel lagi. Kalau udah menyesal, nanti menyalahkan siapa? Menyalahkan kenapa tidak diawasi, akhirnya begitu nyari kambing hitam lagi. Maka dari itu, mohon untuk kita semua pada saat untuk melakukan pergeseran hewan dari tempat satu ke tempat lain, apalagi anjing ya, yang sebagai contoh tadi itu ada mati, itu aja masih dikonsumsi, saya pikir janganlah. Dan saya termasuk salut itu terhadap aparat penegak hukum untuk Kulon Progo yang dinyatakan oleh beberapa pihak adalah kasus pertama penanganan perdagangan anjing untuk konsumsi di Indonesia. Dan kasus itu mendapat penghargaan langsung dari Dog Meat Free International yang diketuai oleh Lola Weber dari United Kingdom, Inggris, dan didukung oleh 5 negara, Inggris, USA, LSM ini Inggris, Dog Meat Free Inggris, Dog Meat Free USA, Dog Meat Free Hong Kong, Dog Meat Free Austria, dan Dog Meat Free Indonesia. Karena itu kasus pertama yang menangani, maka mendapat penghargaan dari 5 negara, LSM 5 negara termasuk Indonesia. Saya pikir itu kasus yang membanggakan dan dapat menjadi contoh bagi yang lain. Dalam hal ini saya tidak akan menyinggung kebebasan orang mencari penghasilan, mencari penghidupan, saya tidak ke arah sana. Namun untuk menjaga semua, mencari penghasilan, mencari penghidupan, mencari nafkah memang betul-betul dilindungi oleh konstitusi kita. Namun dalam melakukan kegiatan itu tentunya mengikuti aturan, peraturan perundang-undangan yang ada. Andaikan itu harus membawa binatang, harus membawa hewan dari tempat satu ke tempat lain, adalah harus disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan. Andaikan sudah berbentuk daging, itu juga harus sudah disertai dengan surat keterangan kesehatan daging. Sehingga masyarakat yang akan mengkonsumsi terjaga kesehatannya. Maka yang menjadi visi misi konstitusi kita itu menjadi terwujud, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termasuk melindungi masyarakat kita, melindungi kita semua, melindungi seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia dari penyakit-penyakit yang dimungkinkan dibawa oleh makanan minuman yang palsu, makanan minuman yang busuk, susu yang diambil dari hewan yang sakit yang dapat merugikan kesehatan kita, atau daging hewan yang dipotong karena sakit, atau hewan yang mati bukan karena dipotong atau bukan karena disembelih. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ada salah,
kata yang saya sampaikan mohon maaf dan dimaklumi. Berikan kritik dan saran yang membangun untuk kita semua, untuk saya khususnya, dan subscribe sebagai dukungan Anda terhadap channel yang kita cintai bersama, SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.